Puji nama Tuhan, oleh karena kasih kemurahan Tuhan, maka kita dapat beribadah. Meskipun kita tidak bersama-sama, tapi saya yakin dan percaya Allah yang kita sembah, Dia maha hadir. Dia tidak terbatas waktu dan ruang. Dia ada bersama Bapak Ibu sekalian di rumah, dan Dia ada bersama kami di tempat ini. Satu pertemuan yang indah ketika kita bersama Allah kita. Mari kita katakan saat indah. Haleluya. Tuhan. Haleluya. Yes. Buka hati Bapak Ibu, buka suara, mari kita naikkan pujian. Saat indah ku berhadapan denganmu. Amin Tuhan. Memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu. Amin Tuhan. Menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan. Amin. Kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Ku rindu selalu, haleluya, diam dalam menikmati kasih anugerah-Mu. Mari kita katakan saat indah. Amin Tuhan. Haleluya. Ku berhadapan dengan-Mu. Haleluya. Memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Oh, bawa daku, haleluya, haleluya, erat dalam pelukan-Mu. Menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Katakan hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan. Kekudusan-Mu Bapa penuhiku.
katakan hadirat-Mu. Mari kita bangkit berdiri. Bapak Ibu yang rasakan hadirat Tuhan, katakan hadirat-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kekudusan-Mu Bapa penuhiku, kami rindu Tuhan. Haleluya, diam dalam bait-Mu. Amin. Menikmati Kau. Kembali katakan hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan. Haleluya, haleluya. Kekudusan-Mu Bapa. Amin. Hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Ku rasakan kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait. Haleluya. Menikmati kasih anugerah-Mu. Haleluya. Mari kita sembah Dia. Dia Allah yang maha tinggi. Terima kasih. Kami sembah Engkau. Terima kasih. Ya, kami rindukan hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih. Haleluya, haleluya, Yesus. Segala kemuliaan kami nikmati hadirat-Mu Tuhan. Haleluya, 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 Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Haleluya, Yesus. Terima kasih. Haleluya. Haleluya, haleluya, Yesus. Haleluya. Terima kasih. Kau ku sembah. Amin. Kau
Kau. Haleluya, haleluya. Yesus, amin, amin, amin. Oh, Kau kusembah. Haleluya, 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 haleluya. Kau kusembah. Oh, Engkau kami sembah Tuhan. Kau kusembah. Amin, amin. Kau kusembah. Haleluya, haleluya. Ku sembah, amin Tuhan. Kau ku sembah, ya Yesus. Kau ku sembah, haleluya. Oh Yesus. Kau ku sembah, Yesus. Kau ku sembah, Kau ku puji kemuliaan hanya bagi nama-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang kami sembah, Engkau Allah yang kami tinggikan, Engkau Allah yang kami muliakan, Engkau Allah yang kami tinggikan pada hari ini. Biarlah Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami pada pagi hari ini. Dan urapan Roh Kudus mengalir di tengah-tengah kami, mengalir di tengah-tengah setiap sidang jemaat Tuhan yang ada di rumah. Engkau hadir di tengah-tengah setiap pribadi kami. Biarlah Tuhan kami boleh menikmati kasih Tuhan, menikmati
hadirat Tuhan pada hari ini, lewat setiap pujian penyembahan kami, lewat setiap pengagungan kami. Nama Tuhan yang dimuliakan, nama Tuhan yang ditinggikan, memberkati setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani pada hari ini. Urapan-Mu mengalir dalam setiap kehidupan mereka. Biarlah pelayanan mereka menjadi pelayanan yang diberkati oleh Tuhan. Bahkan kami yang hadir di tempat ini, sidang jemaat Tuhan yang ada di rumah, yang mengikuti ibadah pada hari ini, Tuhan memberkati setiap kehidupan jemaat Tuhan yang ada di rumah, mempersiapkan setiap hati mereka untuk memberi yang terbaik, untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Kami yakin dan percaya kami akan mendapatkan berkat-berkat Tuhan, kami akan merasakan kasih Tuhan yang luar biasa dalam setiap kehidupan kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus, kami bersyukur buat setiap kebaikan-Mu, kasih-Mu yang luar biasa dalam setiap kehidupan kami. Kami serahkan ibadah kami pada hari ini, dari awal pertengahan sampai pada akhirnya nanti. Biarlah urapan Roh Kudus tetap mengalir dalam setiap kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, kami memulaikan ibadah kami pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kekhawatiran, ketakutan, kecemasan boleh melanda kita. Karena banyak hal, karena COVID-19, karena krisis ekonomi. Tapi Tuhan yang kita sembah, Dia membuktikan kesetiaannya. Dia tidak hanya mati bagi kita, tapi Dia bangkit dan Dia naik ke surga. Dia tidak meninggalkan kita. Dia janjikan Roh Kudus ada bersama kita. Dan kita sudah memulai doa 10 hari. Satu kesempatan di mana kita menikmati Roh Kudus lebih dan lebih lagi tercurah atas kita. Naikkan pujian ini, Roh Kudus tercurah di tempat ini. Tidak hanya di tempat ini, di tempat Bapak Ibu sekalian, di rumah Bapak Ibu sekalian, ada Roh Kudus bersama-sama kita. Haleluya, amin. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah memenuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Katakan, hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Amin. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah,
tercurah, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Amin. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Amin. Nyata kuasanya. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Dalam kisah para rasul diceritakan bagaimana murid-murid Tuhan Yesus berkumpul di kamar loteng di Yerusalem. Dan diceritakan bagaimana mereka menikmati hadirat Tuhan, menikmati Roh Kudus. Dan orang yang melihat ada lidah-lidah api. Saya yakin dan percaya bahwa kuasa yang sama dan roh yang sama tetap ada saat ini. Mari kita katakan, Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, penuhi kami. Sama halnya saat murid-murid bertahun-tahun yang lalu. Mari naikkan pujian ini. Haleluya. Kita siapkan hati kita. Biarlah firman yang akan kita dengarkan menguatkan kita, memenuhi hidup kita. Dan biarlah rohnya yang ada tetap bersama-sama kita. Haleluya. Yesus. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Mari kita bangkit berdiri dan katakan, Allah Roh Kudus, ubah hatiku, celikaku, jamahlah, ku rindu hadirat-Mu, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu. Ku sembah kudus, haleluya, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi. Katakan, kami sembah. Haleluya, haleluya. Oh, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan.
Kami menikmati Engkau Tuhan. Mengalirlah. Haleluya, haleluya. Oh, mengalirlah di tempat. Haleluya. Mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah, oh Roh Kudus. Pulihkan, oh mengalirlah. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Di tempat ini mengalirlah, oh Roh Kudus. Pulihkanku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Amin, amin Tuhan. Amin, amin. Di tempat Haleluya. Mengalirlah, oh Roh Kudus. Mengalirlah Roh Kudus. Haleluya. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah, oh Roh Kudus. Pulihkanku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya Tuhan. Kami percaya Tuhan, 2000 tahun lebih yang lalu, di kamar loteng Yerusalem, Roh Kudus sudah dicurahkan semua Tuhan, penuh Engkau mencurahkan kuasa Roh Kudus, pribadi Roh Kudus itu bagi gerejamu. Dan kami percaya di akhir zaman ini, Roh Kudus akan bekerja lebih lagi bagi gerejamu. Itu sebabnya Tuhan, biarlah setiap kami sebagai umat-umat-Mu, kami sebagai gereja Tuhan, kami boleh mengalami kuasa Roh Kudus dalam hidup kami. Karena kami percaya Roh Kudus itu tidak terbatas. Roh Kudus itu adalah pribadi yang maha ada. Engkau ada di tempat ini, Engkau ada di rumah setiap jemaat-Mu Tuhan. Itu sebabnya biarlah kami mau buka hati kami, supaya kami dipenuhkan dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Roh Kudus bekerja dalam setiap pribadi umat-umat-Mu, sehingga kami boleh menikmati kuasa itu bekerja dalam hidup kami. Kuasa yang memulihkan setiap hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat setiap pujian yang kami boleh naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Engkau memberkati hamba-Mu yang sudah memimpin kami dalam pujian pada pagi hari ini Tuhan. Terus pakai dengan kekuatan kuasa-Mu. Kami berdoa buat hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu saat ini. Biarlah Roh Kudus yang menjamah kehidupannya dengan urapan, dengan hikmat yang daripada Tuhan. Sehingga setiap firman itu boleh menjadi bagian bagi hidup kami. Firman yang akan memberi kami kekuatan, kemenangan menghadapi hari-hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, diberkati kami semua di tempat ini. Baik jemaat Tuhan yang ada di rumah mereka masing-masing. Kami akan menikmati setiap kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu sekalian, Saudara.
keluarga GBDI El Shaddai Magelang, sebelum kita akan bersama-sama menikmati kebenaran firman Allah, kita akan berdoa bagi saudara-saudara kita yang berulang tahun kelahiran pada minggu ini ataupun juga berulang tahun pernikahan. Kita akan nyanyikan satu pujian, ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu, kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Bapa kami dalam surga yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kami bersuka cita, kami bersyukur karena Engkau Allah yang selalu mengasihi, memperhatikan, memelihara kehidupan kami. Secara khusus bagi keluarga GBDI El Shaddai Magelang yang pada minggu ini berulang tahun kelahiran ataupun berulang tahun pernikahan. Terima kasih Tuhan, kami bersama-sama mereka menaikkan ucapan syukur karena kasih setia Tuhan dalam kehidupan mereka. Dan hari ini kami berdoa biarlah berkat kemurahan dari Engkau menjadi bagian dari kehidupan saudara-saudara kami. Tuntunlah mereka Tuhan untuk setiap tahun-tahun yang mereka akan jalani. Mereka dapat menjalani dengan hati yang bijaksana untuk mengerjakan segala sesuatu sesuai dengan kehendak-Mu. Berikan mereka hati yang terus merindukan Engkau, melekat kepada Engkau, dan biarlah kebajikan-Mu, kemurahan-Mu menjadi bagian yang mengikuti mereka seumur hidup mereka. Terima kasih Tuhan, biarlah kasih dari Engkau memenuhi hati mereka, memenuhi setiap keluarga-keluarga, supaya dari kehidupan mereka nama Tuhan dipuji dan dibesarkan. Kesehatan, kekuatan, berkat sukacita, damai sejahtera, segala yang baik dari Engkau menjadi bagian dari kehidupan saudara-saudara kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan, pada minggu ini kita bersama-sama sudah memulai satu waktu di mana kita akan memberi waktu berdoa, berpuasa dan mencari waktu-waktu untuk kita menikmati hadirat Tuhan. Dan saya percaya setiap Bapak Ibu pun juga di rumah memberikan waktu yang sama. Mari nikmati sukacita di dalam Tuhan, kekuatan yang baru di dalam Tuhan. Dan saya percaya Allah Roh Kudus, pribadi Allah sendiri. Roh Kudus bukan hanya tentang suasananya, tapi tentang pribadi Allah sendiri. Itu menjadi bagian dalam kehidupan kita. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, pada hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Allah. Dan saya berharap dari dalamnya kita akan memperoleh satu pelajaran rohani yang dapat menjadi tuntunan bagi kita semua. Hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang saya beri judul berikanlah kepadaku. Ini adalah satu kalimat permintaan. Ya, sebagai manusia kita semua punya permintaan. Dan satu permintaan yang sering orang minta dalam kehidupannya adalah permintaan-permintaan yang tentunya dapat menyenangkan dirinya, dapat memenuhi keinginannya. Ya, ini adalah satu kalimat permohonan yang saya percaya diucapkan kepada seseorang yang dipercaya dapat memberikan. Ya, berikanlah kepadaku. Ya, sebelum kita akan membahas tentang hal ini, belajar mengambil pelajaran rohani dari kisah ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu mengingat satu, ketika saya renungkan kalimat ini ya, saya ingat beberapa tahun yang lalu,
Ini Bapak Ibu masih ingat di televisi ada tayangan yang berisi satu iklan, ya, ada seorang jin begitu ya, yang kemudian bisa muncul dan dia berkata begini, kamu boleh beri satu permintaan, ya, dan itu akan dipenuhi. Ya. Saya coba lihat iklan ini gitu ya, dan di sana kemudian mengapa saya lihat ini ya, karena menurut saya iklan itu adalah sesuatu yang terus-menerus disiarkan. Dan itu kemudian menjadi sesuatu yang melekat pada seseorang, melekat pada banyak orang, bahwa itulah yang menjadi kebutuhan manusia, itulah yang kita perlukan, itulah yang kita bisa minta. Dan dari iklan yang saya coba lihat itu ya Bapak Ibu, saya mencatat beberapa di antaranya. Ketika tokoh ini datang kepada orang-orang, apa yang kamu minta? Ya, ada yang minta, aku minta untuk terkenal. Ya. Ada yang minta, aku minta rumah. Ada yang permintaannya panjang sekali ya, rumah, sawah, motor, pabrik dan seterusnya gitu ya. Bapak Ibu lihat bagaimana di dunia ini manusia diberi banyak informasi bahwa inilah yang engkau butuhkan, inilah yang engkau perlukan, rumah, sawah, motor, pabrik, jodoh, naik pangkat, terkenal, itu kebutuhanmu yang utama, itu kebutuhanmu yang harus segera dipenuhi. Tidak salah kita memerlukan hal-hal itu secara jasmani. Ya, tapi saya ingin Bapak Ibu, saya tidak ingin membahas ini betul atau salah tidak ya, tetapi ini gambaran bagaimana di dunia ini kita berhadapan dengan banyak sekali tawaran-tawaran, banyak sekali informasi, hal-hal yang kita butuhkan. Tetapi hari ini kita akan belajar dari satu pribadi. Mengapa ia berkata, berilah kepadaku. Siapa yang berkata itu? Apa yang sebenarnya dia inginkan? Kita akan belajar dari satu kisah. Pelajaran dari kisah Aksa. Namanya tidak terlalu terkenal. Ya, tidak terlalu banyak disebutkan. Tetapi ada pelajaran rohani yang kita dapat tarik dari kisah ini. Saya mengajak Bapak Ibu membuka di dalam Yosua pasal yang ke-15. Ada satu kisah yang akan kita baca di sana. Kitab Yosua pasal 15 ada beberapa ayat 13 sampai ayat 19. Yosua pasal 15 ayat 13 sampai 19. Yosua pasal 15 ayat 13 sampai 19. Saya mengajak Bapak Ibu kita bekerja sama ya membacanya. Saya akan baca dari ayat yang ganjil, Bapak Ibu dapat bergantian dengan saya pada ayat yang genap, begitu seterusnya. Ya, pada hitungan yang ketiga. Yosua 15 ayat 13 sampai 19. 1, 2, 3. Kaleb merebut Hebron. Tetapi kepada Kaleb bin Yefune diberikan Yosua sebagian di tengah-tengah Bani Yehuda itu, yakni Kiryat Arba, seperti yang dititahkan Tuhan kepadanya. Arba ialah bapa Enak, itulah Hebron. Dari sana ia maju menyerang penduduk Debir. Nama Debir itu dahulu ialah Kiryat Sefer. Dan Otniel anak Kenas saudara Kaleb merebut kota itu. Lalu Kaleb memberikan kepadanya Aksa anaknya menjadi istrinya. Jawabnya, berikanlah kepadaku hadiah. Telah kau berikan kepadaku tanah yang gersang, berikanlah juga kepadaku mata air. Lalu diberikannya kepadanya mata air yang di hulu dan mata air yang di hilir. Puji Tuhan, terima kasih untuk kerjasama yang baik dari Bapak Ibu sekalian. Ya Bapak Ibu, dari kisah ini kita akan belajar ada hal-hal yang sangat istimewa yang kita bisa belajar. Ayat 13 dan 14 menjelaskan bahwa ada Kaleb yang
kita kenal dia adalah Kaleb bin Yefune, adalah salah satu dari 2 orang pengintai yang kemudian punya iman yang teguh. Waktu 12 orang pengintai, kemudian ada 10 ketakutan, 2 orang tetap teguh berdiri dengan iman. Dan salah satunya adalah Kaleb bin Yefune. Dan akhirnya Kaleb pada Yosua pasal 15 ayat 13 dan 14 dijelaskan dia mendapatkan tanah Kiryat Arba. Nah, ayat 15 dijelaskan bahwa Kaleb kemudian menyerang penduduk Debir. Ya, Debir itu nama satu tempat, dan dia berkata, siapa yang bisa merebut kota itu, dia akan memberikan anaknya menjadi istrinya. Dan kemudian kita tadi sudah membaca bahwa ada seorang namanya Otniel. Otniel ini adalah anak dari saudara Kaleb, ya, anak Kenas, dia saudara Kaleb sendiri. Nah, Otniel ini yang dapat merebut tanah Debir itu, kemudian Kaleb memenuhi janjinya untuk memberikan Aksa anaknya kepada Otniel. Seperti apa tanah Debir itu? Ada catatan sejarah mengatakan bahwa Debir itu terletak di tanah Negeb. Ya, Bapak Ibu nanti bisa lihat di tayangan bahwa tanah Negeb itu gambarannya adalah tanah yang sangat kering. Ya. Tanah yang penuh dengan gurun dan sangat kering. Ya, dan itu sebabnya kita akan baca dari kisah-kisah selanjutnya bagaimana Otniel dan Aksa mendapatkan tanah Debir yang terletak di tanah selatan, yaitu di Negeb. Tadi kita sudah melihatnya, Bapak Ibu bisa lihat di ayat ke-15-16. Ya. Dan yang menarik karena dia ada di tanah Negeb, di tanah yang kering inilah, oleh sebab itulah ada percakapan antara Aksa dengan Kaleb ayahnya. Ketika kemudian Otniel dengan Aksa menikah dan mereka diberikan tanah ini, ya, ayat 18, 19 ada bagian-bagian yang kita dapat lihat bagaimana ada percakapan antara Aksa dengan Kaleb ayahnya. Ayat 19 yang jadi ayat tema kita, renungan kita hari ini. Saya baca sekali lagi di bagian ini. Jawabnya, berikanlah kepadaku hadiah. Telah kau berikan kepadaku tanah yang gersang, berikanlah juga kepadaku mata air. Lalu diberikannya kepadanya mata air yang di hulu dan mata air yang di hilir. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada satu permintaan yang diberikan oleh Aksa kepada ayahnya. Aksa ini adalah anak dari Kaleb, ya. Saya berharap Bapak Ibu dapat mengingat hal ini. Dan ada satu permintaan yang sangat kuat diberikan oleh seorang anak ini kepada ayahnya. Berikan kepadaku hadiah. Bapak Ibu, dalam bahasa Indonesia dikatakan hadiah. Dalam bahasa yang lain ada kalimat berikan aku berkat. Berikan aku berkat, satu permohonan yang luar biasa. Dan saya ingin mengajak Bapak Ibu melihat bahwa satu permintaan yang luar biasa yang diucapkan oleh seorang Aksa. Dia enggak minta beri aku harta yang lebih banyak. Bapak beri aku unta yang lebih banyak. Bapak beri aku rumah yang lebih banyak. Bapak naikkan pangkatku, tidak. Tapi Aksa naikkan satu permintaan. Beri kepada aku hadiah. Beri kepada aku berkat. Dan yang dia minta, mata air. Ya, ada satu hal yang pelajaran yang sangat istimewa. Banyak sekali ya terjemahan, banyak sekali tafsiran-tafsiran tentang kisah ini. Tapi saya ingin Bapak Ibu mengambil satu pelajaran rohani yang kita bisa belajar dari kisah ini. Meskipun ini terjadi pada perjanjian lama, tapi ada hal-hal yang kemudian kita bisa terapkan di dalam kehidupan kita. Apa yang kita bisa pelajari dari Aksa, dari permintaannya, berikanlah kepadaku berkat, berikanlah kepadaku hadiah. Mari kita melihat ada dua hal yang dilakukan oleh Aksa. Dan saya percaya ini pun dapat menjadi bagian yang kita lakukan. Yang pertama, Aksa menyadari. Artinya, dia menyadari keadaan tanah Negeb yang dia punya. Dia lihat keadaan tanahnya. Ayat 19 berkata begini, dia jelaskan kepada ayahnya, ayah, kalau saya pakai bahasa sehari-hari, tanahku yang aku miliki itu gersang.
Dan saya percaya dia tidak dapat kesimpulan itu begitu saja, tapi dia lihat tanahnya. Dia perhatikan tanahnya. Dia sadari bahwa tanah yang gersang itu tidak mungkin dapat hidup tanpa mata air. Tanah yang gersang dapat berakibat kematian. Tanah yang gersang dapat mengakibatkan penyakit dan sebagainya. Ada satu kesadaran ya yang luar biasa dari kehidupan Aksa. Apa yang kita dapat pelajari Bapak Ibu? Tanah itu gambaran hati. Bapak Ibu lihat di Injil banyak sekali gambaran tentang bagaimana hati seperti benih itu yang jatuh di pinggir jalan dan sebagainya. Yesus sering sekali menggunakan gambaran hati digambarkan dengan tanah. Dan satu pertanyaan yang sama kiranya itu juga menjadi pertanyaan dalam hidup kita. Kalau Aksa, dia lihat tanahnya, dia sadari tanahku gersang dan ini berbahaya buat aku. Ada hal-hal yang bisa membahayakan kalau aku tetap di tanah ini dan tidak ada air. Mari hari-hari ini kita pun menyadari, melihat hati kita masing-masing. Saya perlu melihat hati saya. Seberapa hati saya, kondisi hati saya. Nah, saya berharap setiap kita melihat ke dalam hati kita. Menyadari betapa bahayanya kalau hati kita gersang. Kalau hati kita kering secara rohani. Kering secara jiwa. Banyak hari-hari ini orang yang tubuhnya masih hidup, sehat, punya segalanya, tetapi jiwanya kering. Kering sukacitanya, kering damai sejahteranya, kering kasihnya. Yang ada hanya kebencian, kemarahan, keluhan. Mari kita bersama-sama menyadari, jangan sampai kita terbiasa dengan keadaan kering secara rohani. Sebagai pelayan Tuhan, ini pun menjadi satu peringatan bagi saya pribadi. Saya harap bagi setiap kita hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan. Jangan sampai kita kemudian terbiasa dengan kekeringan secara rohani. Mungkin kita tetap melayani, tetap beribadah, tapi kita tidak merasakan sesuatu karena kita tidak dapat menyembah Tuhan dengan sesungguhnya. Biasa sajalah, pokoknya ibadah. Pokoknya hari Minggu saya ibadah. Kalau saya diberkati ya syukur, kalau enggak ya sudah. Pokoknya tetap ibadah. Mari kita belajar. Tidak berdiam diri ketika ada kekeringan yang kita rasakan. Jangan kita kemudian berkata, kalau saya diberkati, kalau saya dapat mata air, kalau saya dipenuhi Roh Kudus ya baik, kalau enggak ya enggak apa-apa. Saya berharap itu tidak terjadi dalam kehidupan kita. Tapi mari kita mau sadari, mari kita periksa hati kita masing-masing. Sejauh mana kita menyadari kekeringan hati kita. Karena sesungguhnya kekeringan hati itu dapat mengakibatkan kematian, dapat mengakibatkan hal-hal yang sangat mengerikan. Bagaimana kondisi Anda pribadi, bagaimana kondisi keluarga Anda hari-hari ini. Mari kita menyadarinya dan bawa kerinduan seperti Aksa. Berikan aku mata air. Karena dia sadar tanahku kering Bapa, tanahku kering, beri aku mata air. Mari kita pun juga sama, datang dengan kerinduan. Datang ketika kita sadar ada kekeringan dalam hati kita. Datanglah dengan kehausan kepada Allah. Ya, pemazmur banyak menuliskan hal-hal yang dapat kita renungkan bersama-sama tentang kehausan yang kita perlu miliki dalam hidup kita. Saya mengajak Bapak Ibu melihat beberapa ayat. Mazmur 63 ayat yang kedua. Mazmur 63 ayat yang kedua. Mazmur 63 ayat yang kedua berkata demikian, saya bacakan. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair.
Bapak Ibu sekalian, ada satu kerinduan yang luar biasa dari pemazmur. Aku rindu Engkau Tuhan, aku haus kepadamu. Dan saya harap ini yang hari-hari ini kita taruh dalam hati kita, miliki kerinduan yang mendalam akan kehadiran mata air Roh Kudus yang bisa memberikan kita kesegaran yang baru. Kita akan buka kembali Mazmur 143. Ada catatan bagaimana kesadaran akan keadaan hati, keadaan tanah hati yang kering, ya, melahirkan permohonan-permohonan yang luar biasa. Mazmur pasal 143 ayat yang ke-6. Mazmur pasal 143 ayat yang ke-6, saya bacakan. Aku menadahkan tanganku kepadamu, jiwaku haus kepadamu seperti tanah yang tandus. Ya Bapak Ibu, pemazmur memberikan gambaran bagaimana kerinduan itu. Ya, karena ada satu pengertian, satu pengenalan betapa jiwa kita itu merindukan Allah, merindukan Roh Kudus. Dan kiranya hari ini sama seperti Aksa, menyadari keadaan tanahnya yang kering, dan dia meminta kepada Bapa, menyadari keadaannya, berikan kepadaku mata air. Hari ini kita pun sama seperti pemazmur, Bapa, aku haus, aku haus. Hari-hari ini mari kita minta kepada Tuhan. Kami haus bukan hanya makanan-makanan jasmani. Aku haus kehadiranmu, aku haus mata air yang dari Engkau. Bapak Ibu, ada hal-hal yang jauh lebih kekal yang kita perlu rindukan. Ya, kita memerlukan hal-hal dalam dunia ini itu benar. Kebutuhan-kebutuhan jasmani kita itu kita perlukan benar. Tapi saya ingin Bapak Ibu juga melihat ada hal-hal yang secara rohani kita perlu rindukan dari segala hal dalam dunia ini. Haus kepadamu Tuhan, haus kepada mata air seperti tanah yang tandus. Biarlah itu akan jadi kerinduan kita kepada Tuhan. Sama seperti Aksa berkata, berikan kepadaku. Saya berharap hari-hari ini kalimat yang sama kita naikkan. Berikan kepada kami mata air yang bisa menyegarkan. Aksa menyadari keadaan tanahnya. Itu yang pertama. Yang kedua, Aksa meminta. Dari kisah yang tadi kita sudah membaca dalam Yosua dituliskan ya, ketika Aksa menyadari keadaan tanahnya, kemudian dia meminta mata air. Nah, sekali lagi dalam pembahasan kita hari ini, mata air adalah gambaran Roh Kudus. Kita tidak dapat hidup tanpa kekuatan Roh Kudus. Keadaan hari-hari ini membutuhkan kekuatan yang sangat ekstra dan tidak ada kekuatan lain yang bisa menopang kita kalau tanpa kekuatan Roh Kudus. Karena itu kita akan belajar. Pertama tadi Aksa menyadari, tapi yang kedua dia lakukan sesuatu. Bukan hanya sekedar sadar, bukan hanya sekedar tahu, bukan sekedar melihat, tapi dia lakukan tindakan, dia meminta. Dan kita akan belajar hal-hal yang luar biasa yang Aksa lakukan. Apa yang dia lakukan dengan meminta? Yang pertama, dia tahu meminta kepada siapa. Aksa meminta kepada pribadi yang tepat. Dia minta kepada bapaknya. Dia minta kepada Kaleb. Bapak Ibu bisa lihat lagi di dalam Yosua pasal yang ke-15 tadi. Berkatalah Aksa kepada Kaleb, dia tahu persis kepada siapa dia bisa menaikkan, kepada siapa dia bisa memberi permohonan ini, kepada siapa yang dapat memberi apa yang dia perlukan. Dan Aksa meminta kepada pribadi yang benar, dia meminta kepada Kaleb, ayahnya. Sama seperti ayahnya yang penuh iman, saya percaya Aksa tumbuh menjadi seorang wanita yang beriman teguh. Dan dia tahu persis kepada siapa dia dapat meminta. Dan hari ini apa yang dapat kita pelajari? Seperti Aksa meminta kepada bapaknya, kita pun dapat meminta kepada Bapa kita. Satu ayat yang sudah sangat sering kita baca, saya mengajak Bapak Ibu lihat lagi Matius pasal yang ke-7.
Ada catatan di sana tentang hal-hal yang dapat kita minta kepada Bapa kita. Matius pasal 7 ayat 7 sampai ayat 11. Saya ingin Bapak Ibu melihat bagian-bagian firman Allah ini. Matius pasal 7 ayat 7 sampai 11. Saya akan bacakan. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari lihat firman Tuhan ini. Kalau seorang Kaleb tahu memberi yang terbaik bagi Aksa anaknya, saya percaya kita punya Bapa yang luar biasa, yang memberikan yang baik kepada kita yang meminta kepadanya. Bukankah Roh Kudus itu adalah sesuatu pemberian yang Allah sendiri janjikan? Dan kalau hari ini seperti Aksa kita berkata, Bapa berikan kepadaku, saya percaya dia tahu persis hati-hati yang merindukannya. 1 Yohanes pasal 5. Mari kita baca 1 Yohanes pasal yang ke-5. Allah kita adalah Allah yang sangat luar biasa. Memperhatikan setiap kebutuhan-kebutuhan kita. 1 Yohanes pasal yang ke-5. Ayat 14 dan 15. 1 Yohanes 5 ayat 14 dan 15. Saya bacakan. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Dan jikalau kita tahu bahwa ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Bapak Ibu, Matius 7 tadi berkata, kalau kamu minta, ketuk pintu, cari, kamu akan mendapat. Dan 1 Yohanes ini memberikan kita gambarannya, minta menurut kehendak Tuhan, dan dia pasti akan memberikannya. Sama seperti Aksa, wanita yang penuh iman, dia tahu meminta kepada Bapanya. Mari kita juga minta Roh Kudus kepada Bapa dengan iman, dan Allah akan memberikan apa yang dijanjikannya kepada kita. Aksa meminta, dan dia meminta dengan iman kepada pribadi yang tepat, ayahnya. Yang kedua, Aksa meminta dengan jelas. Dia sebutkan dengan jelas, Bapa, tanahku gersang dan aku minta mata air. Sangat jelas dia ungkapkan. Permintaannya sangat jelas diucapkan kepada ayahnya. Saya dapat mengungkapkan ini dengan kata-kata lain. Saya tidak dapat hidup Bapa kalau tidak ada mata air itu. Ini satu gambaran, satu pelajaran yang dapat kita pelajari bersama-sama, yang dapat untuk menjadi tuntunan dalam kehidupan kita. Ketika kita berdoa, minta dengan jelas apa yang engkau inginkan, rindukan. Bapa tahu kerinduan kita, Bapa tahu kebutuhan kita. Tapi kita belajar mengungkapkannya dengan jelas. Sama seperti Aksa, aku minta mata air. Dia tidak bilang bahwa Bapa, tanahku gersang, aku tidak tahu caranya, pokoknya supaya itu bisa dapat segar kembali. Tidak, tapi dia jelas katakan, aku minta mata air. Mari kita pun belajar. Jangan sampai kita salah ketika meminta sesuatu. Matius 7 ayat 8 dan 9 yang tadi kita baca ya. Ada kalimat yang menarik, saya ingin kita lihat sebentar. Kita kembali ke Matius 7 tadi. Bagaimana permintaan itu pun ya, pedoman ketika kita berdoa, sampaikan itu dengan jelas. Matius pasal yang ke-7 tadi berkata begini ya, ayat 9 dan 10.
Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya? Perhatikan, jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan. Ya. Pedoman yang di sini dikatakan bahwa anak itu dia tahu mintanya apa. Dia minta roti, dia minta ikan. Dan satu gambaran bagaimana seorang anak ini tahu dengan persis apa yang dia inginkan, apa yang dia butuhkan. Dan itu yang kiranya juga menjadi pedoman bagi kita. Ungkapkan dengan jelas apa yang jadi kerinduan hati Bapak Ibu Saudara. Saya berharap hari-hari ini kita tidak saja berdoa untuk kebutuhan berkat-berkat secara jasmani. Tuhan penuhi kebutuhan saya, Tuhan penuhi keuangan saya, Tuhan penuhi ekonomi saya. Bukan hanya itu. Tapi bawa juga kebutuhanmu. Tuhan, aku perlu mata air. Berikan kepadaku mata air. Mari kita minta, jangan sampai kita salah meminta dalam doa-doa kita. Karena Yakobus 4 ayat 2, B dan 3 memberi kita gambaran. Saya mengajak Bapak Ibu membuka di sana. Ada beberapa pedoman ketika kita berdoa. Mungkin Bapak Ibu sudah sering membacanya. Tapi saya berharap kita dapat memperoleh hal-hal yang istimewa untuk kita ingat kembali. Tentang Yakobus pasal yang keempat. Ayat yang kedua bagian B. Bagian B saja ya, kita mulai dari bagian B sampai ayat yang ketiga. Yakobus 4 ayat 2 bagian B. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Jangan sampai kita tidak berdoa. Ataupun ketika kita berdoa kita hanya meminta hal-hal untuk memuaskan hawa nafsu kita. Hanya untuk kepentingan diri kita sendiri. Bahkan untuk hal-hal yang rohani. Penting sekali bagi kita yang melayani Tuhan. Ketika kita meminta Tuhan menyertai kita. Biarlah itu semua hanya untuk kemuliaan Tuhan. Bukan untuk kepentingan diri kita. Supaya dinilai orang rohani. Tuhan berikan aku Roh Kudus-Mu supaya orang dapat lihat aku ini orang yang rohani. Tidak. Mari kita minta karena kita percaya ketika mata air itu diberikan kepada kita. Dia akan memberikan kita kehidupan. Minta dengan benar. Tuhan, saya tidak dapat hidup tanpa Roh Kudus. Saya percaya dia akan memberikannya kepada kita. Yang ketiga bagian C dari bagian meminta. Aksa meminta kepada ayahnya. Aksa meminta dengan jelas. Yang ketiga dia meminta dengan kerendahan hati. Aksa datang kepada ayahnya. Bapak Ibu baca tadi bagaimana dia turun dari keledainya. Ada satu pelajaran bagaimana ada kerendahan hati ketika meminta sesuatu. Meskipun itu kepada ayahnya sendiri. Dan mari kita pun belajar hari-hari ini. Kita terus merendahkan diri. Itu sebabnya Bapak Ibu, kami sangat mengajak Bapak Ibu untuk berikan waktu dalam doa dan puasa. Itu bentuk kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ya, kerendahan hati untuk mengakui bahwa kita orang-orang yang perlu Tuhan. Kita perlu meninggalkan dosa. Dosa itu yang membuat hati kita menjadi kering. Dosa itu yang membuat hati kita kehilangan sukacita. Mari kita datang dengan kerendahan hati. Dan saya percaya ketika ada kerendahan hati, ya Allah akan bertindak di dalamnya. 2 Tawarik 7 ayat 14 memberikan kita gambaran. Ya, bagaimana karya Allah ketika kita datang dengan kerendahan hati. Kehausan kepadanya. 2 Tawarik. Pasal yang ke-7. 2 Tawarik pasal yang ke-7 ayat yang ke-14. 2 Tawarik 7 ayat 14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa
dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Bapak Ibu, hari-hari ini mari kita belajar merendahkan diri dalam doa. Ada waktu selama 10 hari sampai tanggal 31, kecuali hari Minggu, Bapak Ibu beri waktumu untuk berdoa. Bapak Ibu bisa berpuasa, mari beri waktu berpuasa. Mungkin kau belum cukup tahan, ya beri waktu selama beberapa jam, mungkin pagi sampai sore hari. Mari beri waktu untuk merendahkan diri dalam doa. Bapak Ibu, ada panduan untuk berdoa bersama, kita berdoa menyembah Tuhan bersama hamba-hamba Tuhan di gereja ini. Bapak Ibu bisa mendapatkan tayangan penyembahan tapi secara audio saja, file audio, format audio dalam bentuk MP3. Maksudnya bagaimana? Bapak Ibu tinggal memutar, itu ada pujian yang dinaikkan. Bapak Ibu bisa mungkin engkau masuk ke dalam kamar atau berkumpul bersama dengan keluarga sementara pujian dinaikkan bersama-sama dengan hamba-hamba Tuhan. Ikutlah memuji Tuhan, ikutlah berdoa, ikutlah menyembah Tuhan. Itu adalah waktu kita bersama-sama merendahkan diri di dalam doa kita. Memohon kekuatan Tuhan, sama seperti Aksa, dia meminta dengan kerendahan hati, berikan kepadaku mata air. Firman Allah berkata, kalau umatku merendahkan diri, aku mendengar, mengampuni, dan memulihkan negeri mereka. Ada janji yang luar biasa buat kita. Merendahkan diri dalam doa, mari beri waktumu untuk berdoa bersama-sama. Dan saya berharap bukan hanya 10 hari ini saja, tapi ini menjadi awal di mana kita terus memberi waktu kita secara pribadi untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Merendahkan diri juga dapat kita lakukan melalui puasa. Tadi saya sudah katakan Bapak Ibu dapat ikut ambil bagian di dalamnya. Berpuasa, tidak makan, tidak minum ya selama beberapa waktu. Mari lakukan itu. Bukan hanya untuk menahan lapar dan haus, ya, tapi kita belajar merendahkan diri dalam puasa. Ya. Ada satu catatan yang sangat penting yang saya ingin Bapak Ibu kita lihat di ayat di Yesaya 59. Bagaimana satu pedoman yang Tuhan inginkan ketika kita berpuasa. Ayat 1 sampai 10, ada cukup panjang ayatnya, Bapak Ibu bisa perhatikan, saya akan bacakan. Yesaya 58 ayat 1 sampai 10. Apa yang kita harus lakukan saat kita merendahkan diri dalam puasa. Yesaya 58 ayat 1 sampai 10. Serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan. Nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Memang setiap hari mereka mencari aku dan suka untuk mengenal segala jalanku. Seperti bangsa yang melakukan yang benar dan yang tidak melakukan hukum Allahnya. Mereka menanyakan aku tentang hukum-hukum yang benar. Mereka suka mendekat menghadap Allah. Tanyanya, mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Sungguh-sungguh inikah berpuasa yang kukehendaki dan mengadakan hari merendahkan diri jika engkau menundukkan kepala seperti gelagah dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur? Sungguh-sungguh itukah yang kau sebutkan berpuasa mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan? Bukan. Berpuasa yang kukehendaki ialah
supaya Engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya Engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya Engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila Engkau melihat orang telanjang, supaya Engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Perhatikan, pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaranmu menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan Ia akan berkata, ini aku. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Bapak Ibu, perlu kerendahan hati untuk mengakui, meninggalkan segala keangkuhan. Yesaya 58 menjelaskan, kalaupun kita berpuasa, tapi dengan hati yang tidak benar di hadapan Tuhan, apa yang kita minta tidak akan dijawab. Tapi ketika ada hal-hal yang kita benar-benar bebaskan, kita lepaskan, kita hidup dalam kebenaran, kita meninggalkan hal-hal yang tidak benar, kita tinggalkan segala keangkuhan dosa kita, firman Allah. Kita memberikan, firman Allah menjelaskan kita memberikan perhatian-perhatian kepada sesama kita. Firman Allah berkata, Dia akan memuaskan kita, memberikan kita kekuatan yang baru. Dan sama seperti Aksa berkata, berikan kepadaku. Dia minta kepada Bapaknya, dia minta dengan jelas, dia minta dengan kerendahan hati. Apa hasilnya? Saya mengajak Bapak Ibu buka kembali dalam Yosua pasal 15 tadi. Aksa yang menyadari keadaannya, yang meminta kepada pribadi yang tepat, meminta dengan jelas, meminta dengan kerendahan hati. Yosua 15 ayat 19 bagian B. Lalu diberikannya lah kepadanya mata air yang di hulu dan mata air yang di hilir. Sangat indah. Seorang Kaleb, Bapa yang penuh iman. Dia tahu dengan persis apa kebutuhan anaknya. Aksa hanya minta, berikan aku mata air. Tapi Kaleb tahu dengan persis. Dia beri mata air yang di hulu, mata air yang di hilir. Sesuatu yang berlimpah-limpah. Hari ini ketika kita minta, Bapa, berikan aku mata air. Saya percaya Dia akan memberikannya berlimpah-limpah dalam hidup kita. Saat kita merendahkan diri, kita datang dalam doa, dalam puasa, dalam hidup yang benar. Yesaya 58 ayat 11. Sebagai bagian rangkaian dari apa yang kita baca tadi. Tentang satu tuntunan untuk kita berpuasa, merendahkan diri dengan benar. Yesaya 58 ayat 11 berkata demikian. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Bapak Ibu, lihatlah betapa kita punya Bapa yang luar biasa. Seorang Kaleb memberikan mata air yang dibutuhkan oleh Aksa. Apalagi Bapa kita yang di surga. Saat kita datang dengan kerendahan hati, Dia berkata, aku akan puaskan engkau. Hatimu bukan hanya akan diairi, dia akan jadi seperti taman yang diairi dengan baik. Dan mata airnya tidak pernah mengecewakan. Sungguh sangat indah apa yang Tuhan janjikan kepada kita.
Allah sanggup memulihkan keadaan saya, keadaan Bapak Ibu Saudara sekalian. Jauh lebih dari yang mungkin kita doakan dan pikirkan. Tapi yang Dia minta, mari kita sadari keadaan kita. Kita minta kepadanya dengan kesungguhan hati, dengan kerinduan. Dan Dia sanggup memulihkan kita. Karena Dia adalah satu pribadi yang luar biasa, yang mengasihi kita. Dan Dia berjanji, aku akan memberi, dan itu bukan hanya menjadi sesuatu yang ada padamu, tapi akan ada kepadamu secara berlimpah-limpah. Yohanes 4 ayat 14. Yohanes 4 ayat 14. Saya akan bacakan. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Bapak Ibu, mata air dalam hidupmu akan terus memancar. Bukan hanya 1 minggu, 1 bulan. Tapi ketika engkau datang dengan kerinduan, mata air itu terus memancar sampai kehidupan yang kekal. Karena itu hari ini mari sama seperti Aksa, kita datang kepada Tuhan. Tuhan, berikanlah kepadaku mata air. Naikkan permohonan kita kepadanya, naikkan seruan kita kepadanya. Karena Tuhan tahu, di tengah-tengah kekeringan, di tengah-tengah penderitaan sekalipun tetap ada pengharapan di dalam Dia. Naikkan permohonan kita. Saya ingin kita membuka ayat terakhir dalam Mazmur 126. Ada satu permohonan yang sama yang kita dapat naikkan. 126 ayat 4 dimulai, perhatikan. Pulihkan keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Tadi kita belajar tentang tanah Negeb yang penuh dengan kekeringan. Tapi firman Allah memberikan satu pengharapan. Dia dapat memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Dan firman Allah berkata, Bapak Ibu bisa baca Mazmur 126 ini ayat 1-6. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita. Mari kita bersuka cita. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Perhatikan ayat yang keempat tadi, ada satu permohonan untuk memulihkan tanah yang kering. Dan kiranya hari ini kita belajar dengan menaikkan permohonan ini, kita percaya ada mata air yang diberikan kepada kita. Kita dapat menikmati sukacita dari Roh Kudus. Sekali lagi, bukan tentang suasananya, tapi Roh Kudus adalah pribadi Allah sendiri. Dan mata air itu diberikan dalam hidup kita, mengalir terus menerus sampai kepada hidup yang kekal. Dan kiranya hari-hari ini sampai hari-hari seterusnya kita belajar dari Aksa yang menyadari keadaan tanah yang kering. Dia bilang, Bapa, berikan kepadaku mata air. Dan biar mata air itu terus mengalir di dalam aku. Karena hidupku kering, tanahku kering. Mungkin hari-hari ini ada hal-hal yang membuat keluargamu kering. Hidupmu kering. Minta Dia untuk kemudian kembali memberikan mata air yang akan menyegarkan, mengalir dalam hidupmu. Saya mengajak kita menyanyikan pujian yang tadi kita sudah nyanyikan ketika akan mendengarkan firman Allah. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Sama seperti Aksa merindukan mata air, kita pun juga merindukan ada mata air dari Allah, mata air Roh Kudus memancar di dalam kehidupan kita. Bagaikan tanah kering yang merindukan air.
kasih Tuhan. Memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, Bagaikan tanah kering, bagaikan tanah kering yang merindukan air. Demikianlah jiwaku, haus akan Engkau. Ku rindu selalu, kami rindukan kehadiran-Mu. hadirmu di Terima kasih Tuhan. Pulihkan setiap kehidupan kami. memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Allah. Pulihkanku. Aksa punya tanah yang menjadi miliknya dan dia tahu persis keadaannya. Hari-hari ini engkau punya tanah hati masing-masing. Dan saya percaya engkau perlu menyadari, perlu melihat bagaimana keadaan kondisi tanah hati kita masing-masing. Dan kalau ada tanah-tanah yang kering, datang kepada Tuhan, minta kepadanya, dan dia sanggup untuk memberikan engkau mata air untuk menyegarkan, mengalir di dalam hidupmu. Dan hari ini, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, mari datang kepada Tuhan, minta kepada Dia. Dia sanggup untuk memberikan mata air yang menyegarkan kita kembali. Mari nyanyikan pujian ini sambil kita bersama-sama merenungkan, bersama-sama merindukan, meminta kepada Dia memberikan mata air kepada kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Bagaikan tanah kering, bagaikan tanah kering. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Yang merindukan air, serukan kepada Bapa, demikian aku rindu ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Haus akan Engkau, kami rindu Engkau Tuhan. Ku rindu selalu hadirmu di hidupku.
Haleluya, haleluya, haleluya. Oh Tuhan, sayangi umat-Mu, sayangi umat-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami perlu mata air, beri kesegaran yang baru. Kami haus, kami haus, kami haus. Oh Tuhan, pulihkan tanah-tanah yang kering. Haleluya, haleluya. Berseru dengan seruan umat-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, berikan kami mata air, berikan kami mata air. Haleluya. Bapa, kami percaya Engkau hadir di setiap rumah, hadir di setiap keluarga. Kalau ada hati-hati yang kering, aliri mata air. Sayangi umat-Mu Tuhan, sayangi umat-Mu. Sayangi umat-Mu Tuhan, sayangi. Haleluya, haleluya Yesus. Kami haus. Roh Kudus, kami haus. Nyatakan kerinduan-Mu, Bapak Ibu Saudara. Terima kasih. Ya Roh Kudus, kami haus akan Engkau. Kami haus. Ya Roh Kudus, ku haus padamu. Haleluya. Puaskan sekarang kerinduanku. Ya Roh Kudus, Kau menuntunku. Pimpin langkah kami Tuhan, pimpin langkahku. Ku taat selalu, ya Roh Kudus, ku haus akan-Mu. Ya Roh Kudus, haleluya, haleluya. Haus padamu. Kami haus akan mata air. Puaskan sekarang kerinduanku. Ya Roh Kudus, Kau menuntunku.
kemuliaan Tuhan hadir di dalam dirimu, hadir dalam keluargamu, hadir di gereja ini, hadir di dunia ini. Dan kemuliaan Tuhan menjadi nyata. Haleluya, 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 haleluya. Bapak Budi akan naikkan doa untuk firman Tuhan. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan Allahku, beriku belas kasihan-Mu. Amin. Bangkitkan roh-Mu di dalamku, nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah, Yesus Tuhan. Yesuslah, Yesus Tuhan. Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur kepadamu Yesus. Engkau Allah yang mengerti setiap kondisi hati kami. Engkau Allah yang mengerti setiap kondisi kerohanian kami Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Mari Tuhan berikan kepada kami mata air rohani itu Tuhan. Berikan kepada kami mata air surgawi itu. Sehingga dalam hati kami mengalir aliran-aliran air hidup. Terima kasih Tuhan. Engkau Bapa yang sangat baik bagi kami. Ketika kami umat-umat-Mu, kami hamba-hamba-Mu meminta Roh Kudus kepadamu Tuhan. Engkau memberikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Jamah setiap hati kami, penuhi setiap kehidupan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Kami setiap hamba-hamba-Mu, kami perlu Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami setiap umat-umat-Mu perlu Roh Kudus-Mu Tuhan. Lawat setiap keluarga demi keluarga, mulai dari anak-anak, orang tua. Engkau penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Engkau pimpin kami, tuntun kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami perlu Engkau Tuhan. Engkaulah segala-galanya bagi kami. Berdoa buat Ibu Gembala kami yang sudah Engkau pakai untuk memberitakan kebenaran firman-Mu. Biar Tuhan terus urapi beliau. Amen. Tuhan terus singkapan siap rahasia firman-Mu. Amin. Sehingga Tuhan melalui bimbingan beliau, kami boleh terus bertumbuh di dalam Engkau. Kami boleh lebih lagi mengenal Engkau, boleh lagi mengerti kehendak-Mu Tuhan. Melalui bimbingan Ibu Gembala kami. Berikan kesehatan, berikan kekuatan, berikan damai sejahtera, berikan sukacita di dalam melayani Engkau senantiasa. Terima kasih Tuhan, ini menjadi doa dan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih, mari kita terima berkat Tuhan dengan penuh sukacita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, terimalah berkat dan rahmat dari Allah Bapa, cinta kasih dan damai sejahtera dari anak-Nya, di dalam persekutuan, penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus ada menyertai kita mulai hari ini, sepanjang waktu sampai Maranatha, Yesus datang kedua kali. Dan kita semua yang percaya, mari katakan, amin.
Haleluya. Apa kabar Bapak Ibu, keluarga GPD ELSADE Magelang yang kami kasihi? Hari-hari ini adalah hari-hari yang begitu sukar. Karena hari-hari ini adalah hari-hari akhir di mana kita masuk dalam akhir zaman. Tapi percayalah, kita tetap memiliki Yesus yang selalu menjadi gembala agung kita. Ibu Gembala bersama tim pelayanan telah terus berusaha untuk melakukan apa yang terbaik untuk melayani jemaat kita semuanya. Tapi semua serba ada keterbatasan. Tapi percayalah bahwa Tuhan kita adalah gembala agung kita. Dia akan terus berjalan di depan kita, membimbing kita. Bahkan ketika kita melewati hari-hari yang sulit, Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Percayalah, jangan pernah bimbang. Dia tidak pernah berubah, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, seperti Mazmur Daud dalam Mazmur yang pasal yang ke-62 ayat yang ke-6 sampai yang ke-7, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Itulah yang menjadi satu penghiburan dan kekuatan kita semua. Kita memiliki gembala yang tidak pernah meninggalkan kita. Pandang terus ke depan. Di depan kita ada gembala agung kita yang berjalan menuntun setiap langkah-langkah kehidupan kita. Tuhan Yesus selalu menyertai dan menguatkan kita semua. Sampai ketemu, kita akan bersama-sama lagi pada saatnya nanti. Kita akan berkumpul, bersekutu dalam gedung gereja yang kita kasihi, yang kita rindukan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Sidang Jemaat GPD ELSADE pada siang hari ini kami menyapa Bapak Ibu di dalam GPDI ELSADE menyapa. Menjadi doa kami kiranya Bapak Ibu dalam keadaan yang sehat meskipun kita dibatasi oleh dalam situasi dan kondisi yang saat ini mungkin bagi Bapak Ibu terbatas dalam lingkup secara beribadah, tapi menjadi doa dan keyakinan kami bersama-sama tentunya Bapak Ibu dalam keadaan penuh sukacita. Saya mau mengajak pada siang hari ini untuk mendorong Bapak Ibu sekalian yang tergabung di dalam sidang jemaat GPD ELSADE bahwa hari-hari yang sukar, hari-hari yang sulit sekarang ini tentunya menjadi bagian kita sebagai orang-orang yang percaya bahwa apa yang kita harus lakukan dalam hari-hari yang sukar, hari-hari yang sulit seperti ini untuk kita selalu berharap, bersandar dan percaya kepada Tuhan bahwa pengharapan kita tidak akan pernah sia-sia. Seperti di dalam kitab Roma 12 ayat yang ke-12 dikatakan di situ, bersukacitalah di dalam pengharapan, berserulah di dalam kesesakan dan tetaplah bertekun di dalam doa. Di situ kita akan memiliki sesuatu kekuatan, semangat dari dibalik daripada setiap kesulitan itu, bahwa di balik rencana Tuhan ada sesuatu yang indah. Karena itulah pada kesempatan yang baik ini, siang hari ini, saya tetap mau mengajak Bapak Ibu untuk mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Terima kasih, selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.